Download semuanya dah kalau gitu ya. Harus download dulu. Gimana kira-kira Pak Anies? Sudah pernah atau kalau misal sudah pernah mungkin bisa kurangi saya lihat apa yang dikerjakan dan alhamdulillah Jakarta ini memang salah satu pusat kegiatan digital dunia. Karena itu memang Jakarta makin hari ke depan harus makin menggunakan konsep smart city untuk mengelolanya. Karena itu kita ke depan, Pak Basuki, ke depan kita ingin membuat APBD tadi. Saya akan memastikan bahwa semua rencana, kalau tadi serapan kita itu belum optimal, maka salah satu keinginan kita membuat ini menjadi sebuah kota yang smart adalah kota di mana warganya berpartisipasi dan menggunakan teknologi. Jadi, semua perencanaan pemerintah itu accessible kepada publik di mana saja. Kalau kita warga sebuah kecamatan, kita tahu di kecamatan ini akan melakukan apa tahun ini, apa saja kegiatannya, detailnya. Lalu yang kedua, di Jakarta ini banyak masalah. Tetapi respon cepat atas masalah, misalnya keamanan misalnya. Di sekolah, di rumah tangga, ini salah satu problem. Kita ingin justru dengan konsep smart city itu memungkinkan untuk ada warga bisa melaporkan dan dapat respon cepat dari, bukan hanya pemerintah. Karena kalau kita hanya mengandalkan pemerintah nggak akan bisa. Tapi justru dari warga sekitarnya. Karena itu konsep yang dibangun itu seperti begini. Kita tahu ensiklopedia Britannica dan Wikipedia. Kami akan membangunnya konsepnya pola Wikipedia. Platformnya disiapkan oleh Pemda, tetapi konten partisipasi justru dari seluruh warga. Dengan begitu dari warga untuk warga. Itu yang sebagian kita ingin lakukan. Sehingga ketika kita bicara smart city, itu bukan hanya city-nya yang smart, tapi the citizen of the city getting smarter and smarter. Oke, terima kasih Pak Anies. Gimana? Jujur aja Pak Ahok, bagusan yang udah dibikin sama Pak Ahok atau kayaknya oh iya kok kayaknya bagusan Pak Anies? Gimana Pak Ahok? Ya sebetulnya jadi yang maksud Mas Anies, Pak Anies partisipasi warga gunakan teknologi itu udah kami mulai di clue sebetulnya. Jadi itu semua bisa interaksi. Bahkan kami juga mempunyai perpustakaan untuk orang tulis buku, bisa baca buku itu di iJakarta. Jadi iJakarta itu sangat jelas, orang bisa tulis buku, bisa baca gratis. Bahkan kami sudah memasang smart light PJU. Jadi tahun depan seluruh Jakarta akan selesai dengan LED. Saya bisa kontrol, saya tahu lampu mana yang mati, hidup berapa jam, berapa menit, kami tahu semua sekarang. Makanya kita lagi nego dengan PLN. Kita juga lagi mau pasang smart traffic light untuk ngatur lalu lintas ada berapa diatur. Nah ini juga kita lagi kerjakan. Terus CCTV akhir tahun akan punya 6.000. CCTV kami sekarang sudah terpasang hampir 5.000-an, bisa mendeteksi wajah. Jadi kita masukkan dengan iKTP, saya bisa tahu nih siapa datanya siapa. Kita lagi kerjakan. Mereka demo-demo kemarin tuh polisi itu sebagian tuh memakai data kami sebetulnya. Untuk melihat itu, respon cepat, kami sudah menyiapkan juga 112 dengan Kementerian Kominfo. Kami akan segera membeli ke Dubes Inggris di Bundaran HI, itu gedung itu kan jadi pusat 112. Jadi seperti 911-nya Amerika. Jadi orang ingat apapun, telepon 112 seperti itu. Oke, itu dia. Tanggapan dari Pak Ahok. Berikutnya langsung ke Pak Anies ya. Kita ingin Pak Anies juga mengambil satu tema. Silahkan Pak Anies. Apa itu Pak? Air bersih. Tadi sudah disinggung sedikit sama Pak Anies. Memang Pak Ahok belum bicara soal itu ya. Jadi pertanyaannya apa? Silakan Pak Anies untuk Pak Ahok. Langsung aja. Jadi pertanyaan udah jelas nih kalau begini. Oke. Bagaimana memastikan bahwa semua warga di Jakarta bisa mendapatkan air bersih? Oke, 2 menit dari sekarang Pak Ahok. Itu yang kami lakukan sekarang. Kami melakukan penggabungan antara perusahaan daerah air limbah dengan air minum. Jadi nanti konsepnya, kalau Anda mau minta air bersih, kami pasangkan air limbah. Sekarang lagi kerjakan semua pipa-pipanya. Kita juga lagi negosiasi ulang dengan Aitra dan Palijak yang menguasai perusahaan air minum. Nah, kalau untuk rumah susun kami, semua kami kerjakan secara green building. Jadi pengolahan air limbah semua itu langsung di gedung yang sama. Sama seperti swasta-swasta. Jadi kita mulai melakukan kerjakan sendiri untuk lakukan. Lalu Pulau Seribu,
Kita tahun ini saja akan kerjakan kalau nggak salah 8 atau 10 pulau dengan river osmosis. Nah, Ancol sudah lakukan. Jadi hampir semua perumahan gedung-gedung yang baru kita wajibkan green building. Jadi mereka semua pengolahan air limbah itu diolah. Misalnya kayak Central Park itu semua hampir diolah semua dari mereka. Nah, kita rumah susun kami yang di Dan Mogot semua pengolahan langsung seperti ini. Nah, jadi pertama kita ditunggu Perda, tapi secara infrastruktur perusahaan, direksinya semua sudah kita gabung. Antara PD PAL dengan PD PAM. Nah, kita ganti sangat profesional. Pemasangan pipa kita bebankan kepada PU Tata Air. Nah, untuk air limbah kita juga tawarkan pada swasta untuk investasi. Kami sudah menyelesaikan pemetaan ada, saya lupa ya, 8 atau berapa zona untuk pengolahan air limbah. Salah satu itu Waduk Pluit, jadi 50 waduk kami dan 39 waduk tambahan. Itu semua juga merangkap mengolah air limbah dan air bersih. Jadi Jakarta nanti paling tidak akan punya 89 waduk. Ini dihubungkan dengan semua rumah, sampai air tinjanya pun kita akan olah jadi air baru untuk diminum. Seperti itu. Masih ada 10 detik lagi, Pak Ya, Ahok? kami sudah tawarkan sekarang pemasangan air kepada yang miskin tidak bayar uang pasang. Sudah tawarkan. Kami lagi kerjakan sekarang. Tidak bayar uang pemasangan. Langsung pasang ke rumah. Oke. Jawabannya Pak Anies, apakah sudah cukup memuaskan? Pak Anies, adakah yang kurang di situ? Enggak, menurut saya tentang konsep bahwa kita harus mengelola air itu didaur ulang, diproses ulang, inilah pendekatan masa depan yang kita harus lakukan. Dan Jakarta, seperti juga kota-kota lain, tidak mungkin terus-menerus mengambil dari bawah. Bahkan Jakarta ini sekarang tanahnya turun terus karena airnya berkurang di bawah. Jadi konsep itu, konsep yang kita juga akan lakukan. Bahkan kami akan justru memiliki fokus pada rakyat kebanyakan. Berikutnya akan kita simak hal yang menarik ini. Usai jeda tetap di Jakarta Kece. Tahu nggak, Oppo iPhone S sekarang ada yang limited edition loh. Warnanya baru dan ada tanda tanganku juga. Biar selfiemu seperfect selfieku. Mau? iPhone S Selfie Expert. Oppo Camera Phone. Punya Sejati, apa kabar? Mau gue diterangkan Pak, dari mulai ujung sini. Ini ada 9 macam sate. Dari sayur, nasinya ada, mie-nya ada. Oke Food. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Kapan terakhir lo ngerasain nervous? Sekaligus excited. Menyatu dengan cahaya. Menyelam dalam dentuman. Dan cara wujudin mimpi lo cuma segampang ini. Join the excitement at generation-g.id. Road to USA Music Festival. Kalau kena flu itu badan gak enak banget. Bersin-bersin, meriang, pala pusing, mata tambah sipit. Parah lah. Gue sih ketawa aja. Tinggal minum tolak angin flu. Tolak angin flu. Orang pintar, minum tolak angin, Sido muncul. Tontonan wajib untuk kamu yang butuh hiburan. Kalian tetap harus nonton Tonight Show karena apa, Desta? Dasarnya menghiburan cerdas. Karena Desta. Karena Tonight Show ini banyak sekali keajaiban. Cicak apa yang jatuh? Cicak yang gak lengket. Salah, cicak tepuk tangan. Gokil banget. Itu pulang ke sana beli di PRJ ya, Bu. Itu bagus isi air, isi cupangmu. Bagus ya? Support kita terus ya, guys. Tonight Show, hanya di NET. Hari ini kami melaksanakan patroli. Motor, jagoan Ambon, jagoan motor gerakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Kau periksa selama lu, kau periksa dulu. Anak-anak nongkrong nggak jelas, kalau diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP, siap, 86. Tahu nggak, Oppo iPhone S sekarang ada yang limited edition loh. Warnanya baru dan ada tanda tanganku juga. Biar selfiemu seperfect selfieku. Mau? iPhone S Selfie Expert. Oppo Camera Phone. Selama
24 jam kami sudah memblast via Twitter ya untuk warga yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada para cagup. Dan ini sudah ada beberapa yang terpilih, Pak Anies, Pak Ahok. Yang pertama dari @_Quira. Dia mengatakan begini, ekonomi setiap keluarga tidak sama, tapi mahalnya pendidikan sama rata. Bagaimana cara mengatasinya? Silakan dimulai 2 menit dari Pak Ahok. Ya, pertama kita memang harus lakukan sertifikasi untuk guru-guru. Kami juga mulai memisahkan sekarang. Kenapa kami membuat peraturan yang bisa masuk perguruan tinggi negeri yang kami biayai. Karena yang tidak bisa, kami akan mulai mengarahkan ke politeknik. Kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan, karena tidak semua orang harus. Malah badan diklat kami sekarang, itu mulai tidak mewajibkan lulus SMA. Kalau hanya mau jadi sopir, tukang ngelas, tukang bubut, tukang jahit, kita kasih. Dulu dibuat peraturan mesti SMA. Kita yang penting sekarang adalah sertifikasi. Kita juga kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi untuk supaya yang penting sertifikat. Nah, kami mulai menggaji orang nanti berdasarkan sertifikasi. Misalnya contoh, sopir Transjakarta kami, walaupun dia tidak lulus SD pun, asal dia bisa bawa bus gandeng, dia digaji 3,5 kali UMP. Semua bus 2 kali UMP. Ini karena sertifikasi. Nah, ini juga kita lakukan untuk orang dagang. Misalnya contoh, SMK kami, tahun ini akan kami ubah jadi BLUD. Karena itu tingkat keberhasilan, kenapa kepuasan kepada kesehatan rumah sakit kami, puskesmas itu di atas 85%. Karena itu BLUD. Jadi kita boleh merekrut dari swasta, sama seperti sekolah. SMK kami lagi kami siapkan regulasi, nanti akan menjadi BLUD. Sehingga semua dari swasta segala macam bisa jadi guru, bisa kerja sama unit untuk mendorong ini. Jadi kalau mahalnya pendidikan? Sudah kami atasi dengan KJP, kami turunkan 2,5 triliun untuk pendidikan. Karena kami yakin yang paling penting adalah kesehatan dan pendidikan. Tentu ada perumahan, transportasi, dan sembako. Dan kerjasama 80-20. Ini program kerja kami yang paling penting. Jadi bagi kami, kalau memang anaknya kurang gitu baik, kurang kreatif, ya nggak mesti sarjana. Makanya kita menyiapkan infrastruktur IT, Wi-Fi. Karena kan ke depan ini bagaimana orang harus kreatif. Kalau dia kreatif, dia bisa unggul pada yang lain. Itu konsepnya seperti itu. Baik, itu dia jawaban dari Pak Ahok. Boleh tepuk tangannya. Nah, Pak Ahok meng-highlight harus ada ini ya, sertifikasi. Mungkin basicnya berarti dari keterampilan itu ya Pak Ahok ya, yang diutamakan. Pak Anies setuju dengan itu? Kita harus meningkatkan mutu manusia. Dan mutu manusia itu hanya bisa ditingkatkan kalau ada proses pendidikan yang baik, pelatihan yang baik. Karena itu saya akan konsentrasi pada peningkatan mutu guru dan mutu pelatih dalam semua sektor pelatihan. Karena di sini kuncinya. Jadi kalau kita sekedar nambah sekolah enggak. Karena itu guru bukan hanya sertifikasinya. Justru yang menjadi problem di kita itu adalah gurunya sudah sertifikasi tapi kinerjanya tetap. Kita harus membuat guru kita menjadi menyenangkan di sekolah. Dan kita akan buat guru di Jakarta menyenangkan. Karena intinya bukan pada sertifikatnya, tapi pada membuat anak belajar, cinta belajar. Itu satu, untuk pendidikan. Lalu yang kedua, untuk persiapan kerja. Banyak di antara anak-anak kita sekarang yang usia sekolah terhenti. Kami berikan KJP Plus untuk anak-anak yang putus sekolah. Jadi bukan hanya berada di sekolah, tapi putus sekolah mereka mendapatkan KJP Plus. Untuk apa? Untuk mereka bisa mendapatkan pelatihan. Dan pelatihannya dari mana? Di sini kami justru balik. Kadang-kadang pemerintah tuh seperti tahu semuanya gitu. Enggak, kami justru akan tanya ke private sector. Kami membutuhkan dari private sector pelatih-pelatih, tolong latih anak-anak kita yang hari ini sudah putus sekolah, yang dibutuhkan di sektor swasta, lalu mereka diundang. Saya lakukan itu di Kemdikbud. Apa yang terjadi? Berbondong-bondong dari sektor swasta mau melatih saudara-saudara sebangsanya yang tidak putus, yang sampai putus sekolah. Jadi, tenang dulu, jangan lupa Pak Anies, kita juga harus menjawab bagaimana masalah mahalnya biaya pendidikan. Nah, karena itulah kemudian, begitu kita fokusnya pada guru, maka biaya pendidikan yang sekarang ini relatif tinggi, kita justru akan tingkatkan mutu pendidikannya, sehingga kelas menengah pun, sekarang ini kelas menengah nggak mau ngirim anaknya ke swasta. Kenapa? Ke negeri. Karena kualitas sekolah negeri itu rendah. Nah, kalau gurunya ditingkatkan mutunya, peningkatan infrastruktur sedikit saja akan mengubah mutu sekolah. Oke, baik. Terima kasih tepuk tangan untuk kedua kandidat. Berikutnya kami
Kami masih punya pertanyaan dari netizen. Ini dari Twitter juga, dari @ocelalo. Apa upaya dari para cagup untuk mengatasi masalah toleransi? Ini kayaknya masih hangat ya. Toleransi antar umat beragama, terutama di Provinsi DKI Jakarta. Itu dia. Pak Anies, 2 menit dari sekarang silahkan toleransi. Saya ingin garis bawahi bahwa Indonesia dibangun untuk semua golongan. Bukan untuk 1-2 golongan. Dan ingat, pendiri Republik ini tidak pernah menyebut istilah minoritas. Nggak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah menyebut istilah mayoritas. Kenapa? Karena minoritas-mayoritas itu soal ukuran. Kalau golongan itu soal kebinekaan. Jadi, perbaiki, berhenti bicara menggunakan istilah. Kenapa? Karena kita minoritas, itu bisa bicara minoritas jumlah dalam artian etnik, bisa juga jumlah dalam artian penguasaan ekonomi. Minoritas-mayoritas itu bisa ekonomi, bukan hanya mayoritas-minoritas dalam artian itu. Nah, ada hal konkretnya, Pak Anies. Solusinya apa? Solusinya apa? Justru kita akan fokus pada keadilan. Karena itu saya garis bawahi, tugas gubernur bukan hanya menegakkan peraturan. Tugas gubernur adalah membuat peraturan yang adil. Bagi apa? 1, adil untuk akses pendidikan, adil untuk akses kesehatan, adil untuk akses pekerjaan. Kalau keadilan itu hadir, maka kita akan merasakan kedamaian. Nah, di situ kemudian pentingnya pendidikan. Di dalam pendidikan itu diajarkan yang benar. Pendidikan di mana kita hidup bersama, saling menghormati, saling menghargai, dan menggunakan istilah antar golongan. Kalau kita menggunakan istilah antar golongan, kita nggak bicara tentang ukuran sama sekali. Kita bicara tentang adanya kebinekaan di Indonesia. Karena itu, saya percaya nanti di Jakarta kita akan khusus buatkan bahwa sekolah-sekolah di Jakarta adalah sekolah-sekolah yang mengajarkan tentang keadilan di ruang kelas, keadilan di sekolah, keadilan. Dan kalau itu ada kata adil, ini rumus ini, keadilan itu adalah rasa yang muncul. Dan kalau kita ajarkan anak dari rumah di sekolah terbiasa dengan kebinekaan dan keadilan, maka Jakarta akan menjadi kota yang memiliki toleransi untuk semuanya. Terdengar cukup indah, Pak Ahok, paparan dari Pak Anies soal keadilan. Pak Ahok punya tanggapan yang sama atau beda? Silakan. Pejabat itu yang harus menentukan. Karena dia mendapat amanah, mendapat mandat, menjalankan konstitusi. Rakyat bisa menjadi kacau balau, kita sama seperti orang tua kan. Kalau orang tua nggak tegas, saudara sekandung, sedara, sedaging saja bisa berantem. Kalau tidak tegas jadi orang tua atau orang tua pilih kasih. Tadi istilahnya Pak Anies adil betul. Nah dia harus ada pemerintah lah yang berfungsi. Jadi kan negara baru berkembang kayak anak-anak masih kecil, belum mengerti tentang keadilan, belum mengerti beda tangan kiri, tangan kanan. Maka orang tua lah yang harus membimbingnya. Makanya pejabat adalah orang tua yang membimbing. Jadi pejabat itu harus betul-betul tidak pilih kasih, juga tidak boleh merusak, memanjakan itu anak. Dan pejabat juga tidak boleh menerima suap, sehingga dia akan membengkokkan keadilan. Dia pasti memihak. Pejabat juga tidak boleh takut kehilangan jabatan. Kalau dia takut kehilangan jabatan, dia akan seolah-olah mendukung yang mayoritas walaupun melawan konstitusi. Nah, seorang pejabat yang baik itu jadi negarawan, sekalipun dia tidak terpilih, sekalipun dia disingkirkan, dia harus tetap menjalankan konstitusi sesuai sumpah jabatan. Kalau itu dilakukan, maka keadilan akan dinikmati oleh semua orang. Baik yang besar, kecil, siapapun dia, pasti menikmati. Tapi kalau seorang pejabat mulai berpikir, dia takut kehilangan jabatan, takut kehilangan uang, dia mulai bermain-main supaya dapat popularitas, maka rusaklah negeri ini. Makanya saya yakin Jakarta harus dipimpin dari gubernur yang mengerti pertama tidak terima suap, kedua tidak berpihak, dan ketiga harus berani menjalankan konstitusi sekalipun dia akan tersingkir tidak dipilih orang. Saya kira itu yang penting buat Jakarta. Tegasan untuk menjaga kebinekaan. Saya masih punya satu saja pertanyaan lagi. Ini harus dijawab lagi nih Pak, cuman satu. Dari Pak Ahok dulu. Pak Ahok boleh sebutkan apa kelebihan dari Pak Anies dan juga Mas Agus? Kalau Mas Agus nggak enak dong nggak di sini. Nggak apa-apa, nonton di rumah. Nanti seolah-olah kita gosip ya nggak? Ngomong Mas Anies aja lah. Fakta yang mau disampaikan. Nggak enak lah. Silakan, silakan. Yang pasti Mas Anies orangnya santun. Nggak kayak saya lah.
Ya, terus beliau juga S3, beliau juga teknokrat. Beliau itu sangat kuasai semua ilmu, sistem, semua. Karena teknokrat, rektor lagi kan. Terus kuliah juga luar negeri. Tentu beda dengan saya hanya S2. Saya ini hanya pegawai yang kerja, jadi sisanya kalau kita lihat main di time zone gitu, cuma buaya keluar mana, aku pukulin yang mana aja gitu. Yang penting cepat kan aja. Yang penting kita beresin lah, kira-kira gitu aja. Supaya fair saja nih, Pak Ahok, biar kita nggak diprotes juga, harus ada tanggapannya, kelebihannya Agus Harimurti Yudhoyono apa? Enggak lah, dia juga nggak nanggapin aku kok. Jadi nggak enak. Oke. Nggak enak. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu, Pak Anies, kelebihannya Pak Ahok apa? Pak Ahok ini detail. Kemudian yang kedua, ini pekerja keras. Pak Ahok ini kerja keras, dan ini all out kerja. Jadi kita melihat dari Pak Ahok itu kerja keras, perhatian pada detail, kemudian dia melakukan hal-hal yang mungkin kontroversial. Misalnya keputusan-keputusan yang tidak sederhana dilakukan. Nah, memang problemnya adalah kata-katanya itu loh, itu Pak Ahok ini. Iya kan? Kata-katanya ini yang dari dulu ini problem itu. Jadi kalau saya ya? itu tapi saya melihat canggih lebih baik. Jadi tapi saya juga melihat begini. Kita seperti Pak Basuki ini, beliau menjalankan tugas selama 2 tahun ini dengan penuh dedikasi untuk Jakarta. Dia lakukan itu. Jadi dia all out ya di situ. Dan kita juga melihat apa yang dikerjakan oleh Pak Ahok itu hal yang berkelanjutan juga. Jadi kan tidak ada sesuatu yang dimulai hanya dari sendiri. Itu yang menarik. Dan itu juga komitmen kami. Kalau kami ditugasi, maka apa yang sudah dikerjakan oleh gubernur-gubernur sebelumnya justru akan kita pastikan itu berjalan tuntas. Dari mulai Pak Sutioso sampai Pak Foke dan lain-lain. Jadi ini kalau bicara Pak Ahok, beliau orientasi pada detail. Kalau Agus Harimurti Yudhoyono? Insya Allah pada panel berikutnya kita lengkap bertiga, nanti kita sampaikan. Oke, kalau gitu saya minta pernyataan dari masing-masing kandidat soal Pilkada Damai. Ajakannya untuk masyarakat supaya mereka memilih dan juga menjalankan namanya Pilkada Damai. Silahkan Pak Ahok. Ya bagi saya, buat warga DKI ya sekali lagi, dari pertama minta bukakan pintu maaf buat saya kalau memang merasa tersinggung dengan perkataan saya, dengan kekasaran saya selama ini. Dan yang kedua, percayalah sama saya, siapapun yang Anda pilih menjadi gubernur, kalau nggak percaya sama saya lagi, melanjutkan. Anda nggak bisa maafkan saya, nggak bisa buka pintu maaf. Saya juga pasti janji di sisa masa jabatan saya akan membantu yang terpilih. Kalau misalnya Mas Anies yang terpilih jadi gubernur, saya akan ngajak langsung ikutan sampai pelantikan supaya serah terimanya baik. Jadi karena itu saya minta warga Jakarta, kami aja baik-baik kok. Tadi aja kita janjian, nanti kapan-kapan kita kalau dekat-dekat kita ngopi bareng atau makan bareng. Jadi ya bawa ya nggak usah ribut. Jadi supporter juga nggak usah ledek-ledekan, panas-panasan. Kalau kita baik-baik kok semua. Nah, saya pengen Jakarta kayak begitu. Siapapun yang jadi kita harus dukung. Toh kita semua mau jadi gubernur kan demi untuk Jakarta kece. Bukan buat kita, bukan buat siapa-siapa itu. Baik. Oke, Pak Ahok sudah, Pak Anies silakan imbauan untuk masyarakat Pilkada Damai. Ya, kita ingin agar Jakarta ke depan adalah Jakarta yang bekerja bersama semuanya. Majunya bersama, ada suasana persatuan. Karena itu kepemimpinannya harus hadir membuat orang merasa bersatu. Merasa memiliki Jakarta untuk semuanya. Dan kita ingin agar ke depan semua yang dikerjakan pemerintah adalah hal yang melibatkan seluruh masyarakat. Jadi bukan sosialisasi, bukan partisipasi, tapi kolaborasi antara warga dengan masyarakat. Oke, itu tadi adalah seruan Pilkada Damai dari kedua cagup. Ini sangat penting ya, karena seperti yang banyak dibilang orang, ini kok pilkadanya rasa pilpres gitu kan ya, kok ya panas gitu. Masyarakat itu seperti terpecah karena pilihannya. Kita tidak ingin seperti itu, tidak ingin ada kubu ini itu. Kita inginnya semua bersatu. Setuju ya? Baik, tadi
Seru sekali bagaimana kemudian tadi kita mengulik visi misi para calon gubernur. Terima kasih Pak Anies, Pak Ahok. Meskipun sayang sekali ya, calon gubernur nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono tidak bisa berbagi strateginya di sini. Tapi pastinya saya berterima kasih juga kepada para panelis yang kece, para tim sukses yang juga kece, dan pastinya untuk penonton yang kece. Terima kasih, mari kita wujudkan Jakarta yang lebih kece. Selamat malam. Terima kasih Anda telah menyaksikan Jakarta Kece yang dipersembahkan oleh F1S Selfie Expert. Oppo Camera Phone. Orang pintar, minum tolak angin, sudah muncul. Pesawat M28 Skytrax milik Polri jatuh di perairan Senayan, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau 3 Desember lalu. Izin melaporkan ditemukan satu kaki. Bang. Kasih suatu tempat yang